Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Kalian sudah menyediakan waktu untuk kursus fotografi. Kita mulai. Buder nggak bisa sendirian untuk ngajari kalian. Dan ada Mas Agus yang Buder kenal. Mas Agus ini sudah sangat profesional juga. Dan kita dapat dukungan juga Canon, itu merek kamera ya jelas. Kamera kita juga mereknya Canon, jadi kita sudah sehati untuk memulai langkah ini yang dimaksudkan bahwa kalian punya basic yang bagus ya untuk fotografi. Tidak hanya soal moto-moto, mendokumentasikan sesuatu, tetapi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Kalian lulus, kalian bisa menjadi seorang profesional fotografi, menunjang bakat minat kalian di berbagai macam bidang yang akan kalian geluti nanti. Di pendidikan pun, di sekolah pun, kalian tidak bisa lepas dari fotografi, apalagi zaman now. Ya, terima kasih Mas Agus, terima kasih Canon, dan terima kasih untuk semuanya. Baik, waktunya saya serahkan ke Mas Agus. Kalian sebenarnya bisa belajar di YouTube dengan basic fotografi, cara mengambil dan sebagainya, aturannya. Tetapi kembali, pengalaman itu jauh lebih berharga. Dan sekarang kalian motret bisa dihapus. Kalau dulu Mas Agus Buder ngalami bahwa harus benar-benar memilih mana yang harus dipotret, ya, giginya, hidungnya, atau keritingnya. Nah itu, karena kalau salah fokus itu ya hangus, nggak akan kepake. Maka apalagi orang yang gagal fokus, ya, maka semuanya harus fokus, ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bruder atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, perkenalkan, nama saya sudah tadi dibaca. Saya Agus Sri Mulyadi. Saya Agus Kalbot. Emailnya info@fotografi. Nomor WhatsApp saya bisa dicatat kalau mau nanya-nanya nanti. Boleh, pokoknya setelah acara ini nanti bisa WA saya kalau mau lihat video-video bikinan saya di channel saya bisnis semuanya. Oke, nah puji Tuhan, acara ini dapat dukungan dari PT Datastik yang menjual produk-produk bermerek Canon. Salah satunya adalah kamera, ada printer juga, ada macam-macam ya di produk ini. Salah satunya adalah kamera yang saya pakai itu adalah Canon. Dan selama dari saya mulai belajar sampai hari ini, sampai tadi, saya masih menggunakan kamera Canon. Nah di situ kalau di sini sudah pakai Canon, ya puji Tuhan, mungkin editingnya lebih gampang. Karena kan menu-menunya saya sudah hafal banget. Oke, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya basic fotografi. Sekarang saya mau nanya dulu, siapa yang sudah bisa fotografi? Sudah bisa? Oke, yang sudah jago banget ada? Belum ya? Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi saya ingin tahu sejauh mana ilmu atau sharing yang akan saya berikan kepada kalian supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jadi tidak pas. Oke, baik, saya mulai ya. Oke.
Oke. Pertanyaannya apa itu fotografi? Jadi di dalam kamera itu ada namanya sensor. Kalau itu yang digital, zaman dulu pakai film. Kenapa dia bisa merekam cahaya, merekam gambar, ada gambar bisa masuk di sensor itu karena ada cahaya yang datang masuk melalui lensa, kemudian diteruskan ke sensor. Dari sensor ini dia akan merekam. Kalau di film dia akan tercipta ada perubahan apa dia film itu kan ada zat yang kalau kena cahaya dia bisa terbakar sehingga akan membentuk sebuah gambar yang terekam melalui lensa yang ada di depan lensa itu nanti akan tercetak pada film. Tapi kalau film masih butuh proses lagi, mesti dicuci, dikasih chemical segala macam, baru nanti bisa dilihat terus kemudian dicetak. Kalau zaman sekarang spread sudah langsung bisa lihat, kurang bagaimana tinggal diganti atau dihapus atau diulang. Sekarang pakai LED yang digital lebih mudah untuk kita belajar dan biayanya tidak terlalu besar. Kalau dulu kan foto benar-benar harus hati-hati, pengaturan setting kameranya juga harus benar. Supaya apa? Karena kalau nggak benar nanti semua apa momen-momen yang sudah diabadikan ternyata hasilnya tidak bagus. Ada yang over, ada yang underground, ada yang terlalu terang. Nah itu akan apa ya? Mungkin beli filmnya bisa diulang-ulang banyak, tapi momennya mau diulang susah sekali. Kalau ini momen-momen kenegaraan, momen-momen yang penting yang orang tidak bisa serta-merta membuat acara yang sama, itu sangat disayangkan kalau misalnya hasil dari fotonya itu tidak bagus. Oke, lanjut di sini. Nah ini kalau kamera SLR ini kamera mirrorless ya, sekarang kan ada mirrorless. Yang saya pakai ini kamera EOS R itu mirrorless. Yang ada di sini itu kamera DSLR. Kita bisa bawa. Ini 5 Mark III sudah menabung saya bertahun-tahun ini sudah. Kalau ini yang brand barunya, ini DSLR. Bedanya apa sih DSLR sama mirrorless? Ini sama. Nah ini di sini ada mirrornya. Jadi cahaya, orang kalau mikir dari sini dia ada mirror, dia turun di sini, kemudian dia akan tembus ke depan. Kalau ini SLR, ini mirrorless, ini dia langsung tidak ada mirror, makanya namanya mirrorless. Jadi mirrornya hilang, jadi tidak ada proses yang ada di sini nih deh, tidak ada. Itu kalau kamera DSLR, bunyinya juga lebih kasar. Kalau DSLR, kalau mirrorless, dibikin silent pun bisa. Oke. Nah, cahaya dari sini, ini misalnya objek, ini cahaya masuk, ini adalah lensa, ini masuk ke dalam. Kalau mirrorless dia akan terbuka dulu, lalu cahayanya akan masuk ke dalam sensor di sini, akan terekam di sini. Kalau mirrorless itu langsung, dia ada semacam rangka, nanti saya jelaskan. Yang membuka, menutup. Jadi lama membuka dan menutup itu akan mempengaruhi sebuah gambar. Jadi saya akan gambar. Jadi sudah paham ya fotografi berapa ya? Oke. Yang perlu kita ketahui adalah di dalam fotografi itu ada 3 komponen penting. Segitiga fotografi itu adalah aperture, itu adalah bukaan lensa. Oke. Kemudian adalah shutter speed, itu adalah kecepatan kerana membuka dan menutup. Kemudian ada ISO. ISO itu adalah tingkat sensitivitas si sensor.
Kalau dulu film namanya asa 100, asa 200. Semakin dari asanya berarti dia tingkat kepekaan terhadap cahaya dan sebagainya. Nah ini sensor ini juga makin ke sini, makin teknologi makin bagus, sehingga tanpa flash itu memotret dengan ISO tinggi itu dalam kondisi gelap bisa mendapatkan gambar yang terang dan noise-nya kecil. Itu ISO. Semakin mahal kameranya, semakin bagus lihat kepakaran terhadap cahaya. Nanti saya akan kupas ketiga hal ini, ya. 3 komponen. Tinggal saja ASI. Pernah minum ASI nggak? Oke, mudah. Nah ini, apa itu aperture? Ukuran sinyal perubahan dapat diatur sesuai kebutuhan cahaya. Ukuran untuk diafragma itu tadi dengan f1, 2, pernah dengar kan? Bukannya kamu pakai berapa? Gitu kan ada pertanyaan. Bisa ada f4. Itu masing-masing lensa mempunyai bukaan yang berbeda. Itu ada di tulisan di lensanya. Ini saya tunjukkan. Itu akan menunjukkan berapa kemampuan si lensa itu membuka aperture ini. Nah ini seperti ini. Ya dari gambar ini. Ini f28 itu bukanya malah lebih besar. Jadi nilai dengan bukaan itu berbanding terbalik. Angkanya kecil, bukanya besar. Semakin ke sana, F22 nilainya besar, bukanya kecil. Itu harus dipahami. Oke. Nah, fungsinya ini apa? Kok diatur bukanya ini fungsinya apa? Nanti ada, saya jelaskan. Jadi semakin besar lubang yang dibuka, artinya cahaya masuk semakin banyak. Betul kan? Ini kayak misalnya horden ini kalau dibuka kecil, cahaya masuk sedikit kan? Kalau saya buka besar, nah ini aperture seperti ini. Oke, jadi semakin besar bukaannya, cahaya masuk ke dalam sensor itu semakin besar. Tapi bukan berarti kita gunakan gede-gedenya. Nanti ada aturannya, kemudian ada komposisi yang mempengaruhi itu. Kenapa nggak boleh besar, nggak boleh kecil? Kenapa itu yang saya menjelaskan. Ya. Baik, ini saya contohkan yang di hardware ya. Lensa saya ini, ya di lensa saya ini tulisannya adalah ini Canon lens EF50 mili, ya kan? 1:1.4. Artinya bukaan yang dia bisa ini semakin besar, 1.4. Bukaannya dia bisa lebih besar. Nah, itu kan ada 1.2, 1.4. Oke? Kalau lensa yang ini di sini ditulis berapa? Ya, 2.8. Artinya bukaannya makin kecil. Oke. Saya akan pertunjukkan bukaannya ada di mana. Nah, ini coba dilihat, lihat nggak? Bukaannya besar nggak ini? Besar ya? Oke, saya kecilin sekarang. Lubangnya kelihatan besar kan ya tadi. Sekarang saya ini saya
bikin 8 ya. Oke, ini betul nggak? Kecil kan? Belum? Besok lagi kita bikin F28 itu tadi F8. Oke, yang tadi yang pertama F4, yang ini F8. Oke, sekarang saya bikin F16. Ya, kita mau buka. Nah, ini kecil. Betul? Ya kan? Ya kelihatan kan? Nah, ini yang kedua ini persis ini. Nah, ini. Oke? Jadi tahu ya, apa itu bukaan lensa. Oke? Jadi lensa ini mempengaruhi cahaya masuk. Semakin bukaan lensa itu semakin kecil, harganya semakin mahal. Bukaan lensanya makin kecil, F-nya itu bisa 1/4 dengan itu harganya semakin mahal. Karena kemampuan dia membuka itu lebih besar. Dan cahaya masuk dan dia foto di tempat gelap bisa lebih bagus. Oke, paham ya? Mulai buka lensa, aperture kalau bahasa Inggrisnya aperture. Oke. Nah, ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan bedanya. Ini waktu saya jalan ke Jepang, saya foto kebetulan ada satu orang di depan lagi ke toilet, terus saya cegah, mau nggak saya foto? Dia mau, ini yang mau ini bukaan besar F-nya. Benar ya? Oke. Orang ini jelas, jembatan ini jelas nggak? Oke. Ini yang dinamakan depth of field. Depth of field itu adalah, bacaannya apa? Depth of field adalah rentang jarak yang dimiliki subjek foto menghasilkan variasi ketajaman fokus pada foto yang dihasilkan. Secara harfiah, arti depth of field berarti kedalaman ruang. Jadi kedalaman ruang. Sini dengan sana itu ruang kedalamannya. Oke? Kalau saya pakai bukaan besar, saya bisa kedalaman ruang kalau fokusnya di sini, belakangnya ada. Hasil dong, kertasnya tergantung dari lensa kamera dan juga jarak fokus. Jadi bukaan lensa itu mengaruhi kedalaman ruang. Kalau saya pakai F besar, itu kalau saya foto kamu, yang belakang pasti begini. Oke? Kalau saya pakai F besar, F22, F bukan kecil, saya foto kamu di sini, yang belakang itu. Jadi fungsi untuk bukaan itu selain cahaya, itu adalah untuk depth of field. Jadi rentang jarak yang dihasilkan, ketajaman fokusnya itu ada berbeda-beda. Ini saya gunakan F14, bukaan besar ya. Jembatannya nggak jelas kan? Nah ini yang suka dia bilang, wah bohong, blur, ih bagus nih bohong fotonya, ya kan? Karena background belakangnya blur. Nah itu untuk foto-foto model, potret itu bagus. Tapi kalau untuk landscape nggak bagus. Karena landscape bagus mengcapture di depan sampai belakang. Saya bingung, gunungnya diblurin ya. Padahal gunungnya bagus. Oke, ini adalah bukaan sedang. Sedang itu F45. Jembatannya mulai kelihatan nggak? Ya, orang yang kelihatan, pagernya kelihatan, tapi pagernya nggak kelihatan. Oke, tapi jembatannya masih kurang tajam, betul? Oke, nah untuk di F16 ini itu
jembatan apa pagarnya jelas, jembatannya jelas, gedung-gedungnya jelas. Memang orangnya saya nggak foto. Saya foto video CCTV-nya. Karena kan orangnya tidak saya bayar, jadi sebentar lah. Tapi saya kirim fotonya ke dia. Saya minta nomornya, saya kirim. Semua orang yang saya foto, yang mau saya foto ini saya kasih. Minta nomor WA atau Instagram, saya kirim fotonya ke dia. Oke? Paham ya di profil ya? Artinya apa tadi? Kedalaman ruang. Ya, nanti kalau mau nggak usah nyatet, nanti kalau mau saya bisa gitu. Nah, ini shutter speed. Shutter atau rana adalah tirai di depan sensor kamera, sedangkan speed artinya kecepatan. Jadi shutter speed adalah lamanya waktu shutter rana pada kamera terbuka dan lamanya sensor pada kamera melihat subjek yang akan difoto. Shutter speed rendah atau lambat berarti rana akan terbuka lebih lama. Oke? Cahaya yang masuk lebih banyak. Pengaturan ini biasanya digunakan untuk sengaja menghasilkan efek blur atau menunjukkan pergerakan objek. Like rain, terus laut itu apa? Airnya jadi kayak kapas. Nah, ini adalah itu adalah menggunakan shutter speed rendah. Nanti saya kasih contoh. Kemudian shutter speed tinggi cepat artinya rana terbuka sangat cepat, ya, sehingga cahaya yang masuk ke sensor akan lebih sedikit. Biasanya digunakan untuk membukukan gerakan. Nah, gitu. Kalau bukanya lama, jadinya ini blur. Jadi kalau misalnya ini masuk dia beku kan? Ya. Semakin objek yang ingin dibukukan, maka makin tinggi pengaturan shutter yang dibutuhkan. Kalau motornya lewat cepat, otomatis kan butuh cepat, gitu kan? Supaya motornya bisa foto. Jadi kalau bukanya lama, motornya lewat. Hasilnya nggak ada. Oke, shutter speed dapat diatur dalam satuan detik atau sepersekian detik. Misalnya seperti 1/100 artinya shutter akan tertutup dalam waktu 1/100 detik atau 0,01 detik. Jadi cepat banget. Biasanya pengaturan speed adalah kelipatan 2 dari 1/500, 1/250, turun lagi 1/60, kemudian turun lagi 1/30, 1 detik, 2 detik, 3 detik, seperti itu. Nah, untuk yang sekarang sudah mulai sepertiga stop nih. Oke, stop itu maksudnya dia ada loncatan-loncatan untuk penurunannya. 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/60 dan seterusnya. Selain kamera DSLR zaman sekarang juga menawarkan pengaturan sistem bulb, sehingga penggunaan bisa menahan shutter tetap terbuka selama yang diinginkan. Bulb itu dia pencet mau 1 jam dia nggak terus. Fungsinya apa ya? Nanti banyak yang bisa dijelaskan. Kenapa kalau mau foto bintang bergerak itu kalau cuma 30 detik ya belum jadi. 5 menit ya itu baru kelihatan. Kamu bisa coba malam-malam kamera kamu ada bintang banyak dari objek, pohon atau rumah, foto shutternya kamu pencet 5 menit. Tapi hasilnya pasti bintangnya itu akan bergerak kayak garis-garis. Dan semakin lama kalau dibuka terus ini nanti akan ada rotasi. Kenapa? Bumi ini kan berputar, bintangnya diam. Jadi nanti pergerakan dari cahaya bintang ini akan terekam oleh si kamera sehingga itu yang dinamakan star frame. Oke, jadi terekam terus pergerakannya.
karena buminya bergerak, akhirnya cahayanya itu terekam terus, sehingga membentuk garis-garis. Atau foto kendaraan di jalanan, kita foto pada saat mobil lewat, cahayanya lampu mobilnya akan terekam, ya kan? Dia menjadi garis-garis. Itu namanya foto light rain. Oke, nanti saya jelaskan, saya kasih contoh. Yang jelas kalian udah tahu nih, yang namanya shutter nih. Ini ada tirai di bawah sini. Saya kasih contoh. Ini rana itu ibarat kata kalau ini dibuka, ini bukaan lama ini. Saya masuk banyak kan? Oke. Terus kalau bukaan cepat itu, jadi bergeraknya cepat. Jika cahaya masuk cuma dibatasi. Jadi kalau lama, jadi ini misalnya saya lagi begini, nah ini berarti masuk rekam nih segini aja. Tapi kalau misalnya lama, saya bergerak begini masih terekam. Tapi hasilnya apa? Blue. Kalau orang blue. Tapi kalau misalnya ini cahaya mobil lewat, ini posisi terekam. Nah dari mulai dia masuk ke frame sampai keluar frame, cahayanya akan terekam. Sehingga akan menimbulkan garis cahaya yang dinamakan light rain. Paham ya? Saya lanjutkan lagi. Nah ini adalah contoh rana pada mirrorless. Ini di kamera saya contohin. Nah ini ada juga rana pada DSLR. Kita contohkan barangnya ada. Tuh, ini karena speednya berapa? Speednya 4000. Cepet kan? Belum. Kalau saya lamain, saya buat lama. Satu detik. Oke, 1 detik. Nah, ini kalau 1 detik. Kalau saya bikin 5 detik, 5 detik kita tulis sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ikutan gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi rana. Jadi kalau mau lihat rananya, kalau mau lihat sensornya, nah itu sensor di dalamnya. Sensor. Nah rananya seperti ini. Kita pakai di mirrorless. Ini yang DSLR ya. Jadi di depannya apa itu tadi? Sensor itu ada rana. Rana itu bentuknya kayak gini. Jadi kayak kipas. Kalau di sini kelihatan. Bentuknya kayak kipas. Nah ini. Lihat kan? Ini adalah rana. Ini dalam kondisi sekarang ketutup. Karena apa? Karena kita tidak pencet. Jadi cahaya masuk ke sensor tidak ada kan? Nah, sekarang kita pencet. Tuh, buka. Oke. Posisinya jangan bergerak. Tutup lagi. Kalau udah on dia bergerak. Oke. Pakai laser bisa nggak? Laser nggak bisa. Ini belum pasang. Pakai B. Full. Full. Benar ya. Ya ini bertemu temu posisinya dia harus dibuka. Karena nggak pakai laser dia harus dibuka.
kalian udah lihat kan tadi ya rananya ya. Yaitu rana itu dia kayak kipas gitu, membuka, menutup, buka, menutup. Jadi pada saat proses dia ngebuka, pada saat tidak proses dia tutup. Jadi kalau udah selesai dia tutup. Jadi kalau misalnya 1/100 ya dibukanya tutup. Kalau 1 detik ya 1 detik. Oke, kalau 5 detik ya lama. Paham ya? Oke. Jadi seperti itu, posisi membuka di situ, ini posisi menutup, ini posisi membuka. Nah ini prosesnya, di membuka, terus kemudian dia lama-lama dia menutup. Ini ada prosesnya. Rananya seperti ini, ya kayak kipas blender gitu. Oke, semakin sering dipakai, lama-lama itu rana akan rusak nanti, bisa rusak, bisa sobek. Saya sudah beberapa kali ganti karena sobek. Oke. Ini adalah contoh foto yang saya foto untuk menjelaskan high speed dan slow speed. Ini adalah Gunung Fuji. Waktu saya di Jepang, saya berada di jendelanya Shinkansen. Itu kecepatan keretanya kalau nggak salah di atas 500 km per jam. Cepat sekali. Oke? Nah, pada saat saya melihat itu gunung, saya pengen foto. Kalau saya pakai bukaan lambat, pasti akan blunder karena itu bergerak. Ininya bergerak, objek ini lagi bergerak kan? Jadi saya harus bisa mengambil foto ini, bisa tajam, bisa nggak blur, dan bisa terfoto dengan baik dari balik jendela. Nah, maka saya menggunakan kecepatan yang tinggi. Kecepatan saya gunakan adalah 1/1600 detik. Cepat. Oke? Kalau saya pakai bukaan yang lambat, pasti blur semua. Jadi mesti menggunakan kecepatan tinggi supaya gunung dan objek-objek yang ada di sini dan kecepatan mata kita, kecepatan memencet shutter itu sudah diperhitungkan semua, sehingga gunung ini dapat tercapture dengan baik. Masih ada salju di atasnya, kebetulan pas saya kesana musim salju ya. Oke. Terus kalau ini bedanya, kamu lihat ini apa? Dari saya, itu dari kapal yang jalan, dia ada lampu-lampunya. Pada saat mengambil ini, saya menggunakan speednya 137 detik, kurang lebih 2 menitan ya, 60 ya, 2 menit lebih sedikit. Nah, kenapa saya gunakan 2 menit? Karena saya ingin garis ini mulai masuk dari frame saya sampai di ujung sana. Garis ini saya ingin tetap nyambung. Oke, jadi saya pencet, saya hitung, gunakan bulb, terus sampai dia cahaya sampai di ujung sana, saya baru matikan. Ini kalau semakin banyak kapal yang lewat, ya, itu nanti akan semakin bagus. Garis-garisnya makin banyak. Nanti ada contoh yang lain. Jadi tidak hanya sekedar asal kalian moto dilamain terus kemudian hasilnya bagus, kalian mesti perhitungkan juga supaya lampu-lampu di belakang itu kan nyala terus itu, cahayanya kan terang. Kalau kalian lamain, kelamaan pasti dia akan over. Orang bilang over atau kelebihan cahaya, hasilnya jadi jelek dulu. Jadi mesti diperhitungkan supaya di belakang juga itu lampu-lampunya tidak over. Oke? Nah, itu ada namanya segitiga fotografi itu yang akan menentukan supaya
saya buka lama, saya foto lama, tapi tidak over itu pakai apa? Ini apa yang harus dikurangi, apa yang harus dilebihi? Oke, nah, lanjutkan ya. Nah ini juga saya menggunakan kecepatan tinggi dengan speed 1/400 dengan f28 f400. Saya menggunakan lensa Canon fix 400 menggunakan Canon 1DX Mark II. Oke, kalau 1DX itu dia punya shutter speed untuk foto per secondnya itu banyak, cepat sekali. Sehingga momen-momen yang bergerak, momen-momen yang kita pengen capture secara cepat, itu kalau menggunakan 1DX itu bisa lebih terjamin. Nah, sekarang keluar 1DX Mark III sudah keluar. Nah ini posisinya adalah Blade Runner. Ini adalah dari Jepang. Saya waktu memotret jadi official photographer di Asian Para Games. Itu adalah perlombaan ASEAN seluruh Asia itu yang memiliki kekurangan seperti ini, dia buta. Jadi pelari yang di bibir air itu dan di belakangnya itu dia posisinya tidak bisa melihat dan buta. Jadi dia dituntun oleh si guide, ini guide-nya yang orangnya yang normal, menuntun supaya jalannya itu, larinya itu tidak keluar lintasan. Jadi terus dia memberitahukan lawan kamu 2 meter sekian di belakang kamu. Sekarang kamu nomor 1. Terus dia ngambilin minum, diguyuri ke ini supaya apa? Supaya gak kepanasan, segar. Nah ini saya ambil momen pas waktu disiram begitu, cipratan airnya itu tercapture dengan baik. Oke, jadi mesti paham juga bagaimana menempatkan posisi. Dia sedang posisinya lagi apa nih? Ada lawannya, lagi lomba, tulisan Jepang, ininya semuanya kelihatan. Sehingga dalam satu frame itu kita tidak perlu saya banyak bicara, sebenarnya sudah terlihat bahwa itu orang kita sedang lari, perlombaan, ada lawannya dari mana gitu. Hanya dari Iran itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini foto saya pada saat saya jadi official photographer di Asian Games. Jadi Asian Games dulu, kemudian biasanya kalau negara penyelenggara Asian Games itu juga dia sebagai penyelenggara Asian Para Games. Jadi ini dulu, kemudian baru Para Games. Setelah saya official photographer, saya ada di posisi tengah, kebetulan pas. Pak Jokowi ada di bawah saya sini, ya. Ini adalah podium VVIP di situ. Ini adalah pada saat opening Asian Para Games, opening ceremony. Nah, saya gunakan speed 10 detik. Kemudian F-nya 16 supaya tajam semua. Ya. Dari lampu sini sampai ke sana semuanya tajam. Oke, saya menggunakan Canon 5D Mark III, lensanya 11-24. Ini bukanya semakin kecil nilainya lensa ini, berarti dia bukaannya makin lebar. Makin besar nilainya berarti dia makin tele. Bukaan lensa lebar. Lensa wide, kalau dia makin besar berarti makin tele, dia bisa ambil jarak jauh. Oke. Nah ini kenapa saya ambil 10 detik supaya apa? Pecahan-pecahan ini saya bisa capture dengan baik. Kalau cuma sedetik mungkin baru keluar apinya, selesai. Betul nggak? Dor. Dari sini. Kalau 10 detik, dor, gitu. Terus ada lagi dor. Jadinya pecahannya jadi
banyak. Ini pecahan yang ini dengan yang ini beda loh ya. Paham ya? Jadi ini pecahan yang pertama, ini pecahan yang kedua. Karena tercapture dalam 10 detik itu pecahan ke-1, pecahan kedua, pecahan ketiga. Kalau ada yang keempat ya dia akan tercapture. Sehingga jadi seperti penuh. Tapi kalau terlalu banyak juga malah nggak bagus. Terlalu lama nggak bagus karena apa? Jadi nggak beraturan. Jadi tumpukan. Kalau ini kan nggak numpuk, dia posisinya tengah, pinggir-pinggirnya. Jadi tidak sekedar kita gunakan speed lama terus semuanya bisa hasilnya bagus. Mesti diperhitungkan juga. Oke. Ini adalah fire dancing di opening ceremony. Jadi dia main api, apinya diputar-putar, ya kan? Orangnya masih lumayan kelihatan kan? Tidak ini karena saya atur speednya di 1/8 detik. Jadi nggak nyampe 1 detik. Terus yang penting saya ambil pas dia mainin api. Makanya cuma sampai di situ aja kan, nggak full 1 lingkaran. Gitu aja. Oke, orangnya biar tetap tajam, terus kemudian efek apinya itu bisa tertangkap. Itu menggunakan itu salah satu itu masuk ke shutter speed yang slow speed ya. Oke. Lanjutkan. Nah ini. Tadi kita udah belajar apa? Pertama apa? Aperture itu apa? Analisa. Oke. Yang kedua, belajar? Shutter speed. Itu apa? Bagus. Nah, ISO gambar. ISO atau ASA itu adalah sebutan untuk kamera digital. Kemudian ASA itu sebutan untuk di kamera film. Adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor film pada kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi pengaturan ISO, maka akan semakin sensitif sensor terhadap cahaya. ISO hampir sama seperti kepekaan mata manusia terhadap cahaya. Kalau kamu dalam tempat terang, kemudian ke tempat gelap, pertama pasti nggak lihat ya, lama-lama terang. Nah, itulah ISO. Jadi kepekaan itu seperti mata kita sama. Kalau dari tempat gelap terus ke tempat terang, terang banget gitu kan. Tapi lama-lama dia akan meredup kan. Sama kalau dari terang ke gelap, pertama nggak lihat apa-apa. Tapi begitu ada sinar cahaya sedikit, mata akan masuk pelan-pelan, dia akan bisa melihat sekitarnya dan biarpun kondisinya gelap, tapi bukan gelap total ya. Beda gelap. Kalau gelap ada cahaya, pasti matanya akan merespon dan kemudian semakin peka dan bisa melihat. Gitu. Nah, ISO secara umum itu tulisannya apa? Hitungannya nilainya itu ada 100, 200, makin naik kemudian 400, 800 dan 300. Semakin tinggi nilainya semakin semakin tinggi nilai ISO semakin peka. Jadi sensornya itu dipaksa dengan cahaya sedikit dia bisa menghasilkan gambar yang terang. Tapi ada efek buruknya. Semakin tinggi ISO itu semakin tinggi noise yang asal dihasilkan di gambar. Kalau kalian pernah foto, gambarnya ada bintik-bintik. Nah itu artinya bahwa si sensor itu dipaksa untuk foto dalam gelap, kemudian dicepretin. Memang kelihatan gambarnya, tapi pasti ada bintik-bintik noise yang akan terjadi. Karena memang semakin tinggi ISO itu semakin gambar ada noise kemudian kurang pagi. Tapi kalau ISO-nya makin kecil, biasanya noise-nya makin hilang dan gambar semakin tajam. Oke? Nah ini ada
ISO yang sudah mencapai angka 4 juta. Itu di Canon ME20F SH. Itu sensornya memang benar-benar mahal gitu. Nah, kita sudah mengenal 3 komponen dalam fotografi, 3 hal penting dalam fotografi yang dinamakan segitiga fotografi tadi adalah aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, dari ketiga unsur ini itu akan tercipta yang namanya exposure. Exposure itu lebih ke hasil. Dari pengaturan ketiganya ini nanti hasilnya apa? Exposure-nya apa? Nah, exposure yang baik yang bagaimana? Exposure yang jelek seperti apa? Exposure yang terlalu seperti apa? Kita bisa baca di sini. Kamera pada dasarnya adalah sebuah alat yang berguna untuk menangkap cahaya melalui sensor kamera. Cahaya masuk, akhirnya diterjemahkan oleh sensor menjadi sebuah gambar. Apabila cahaya yang diterima kamera kurang, gambar akan menjadi gelap. Dalam dunia fotografi, hal ini disebut underexposure. Oke? Sebaliknya, cahaya masuk ke dalam kamera berlebih, gambar akan menjadi terlalu terang. Disebut overexposure. Oke? Ini contohnya. Ini under, kurang cahaya. Ini normal, pas. Yang ini over. Oke. Pasti kalian sering mengalami foto orangnya gelap, langitnya terang bagus. Begitu langitnya orangnya bagus, langitnya terang. Benar nggak? Orangnya bagus, cahayanya bagus, langitnya jadi terang. Betul nggak? Kalau kamu melawan cahaya itu, saya mau melawan cahaya seperti itu kan? Deadline. Ya. Jadi yang cahayanya over, orangnya bagus. Orangnya gelap, langitnya bagus. Oke? Mau pakai handphone, mau pakai apa? Banyak hal itu sudah terjadi. Gimana mensiasatinya? Nanti saya ajar. Supaya exposure atas, langit, bawah segala macam itu bisa bagus. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini segitiga fotografi, saya kupas tuntas lagi. Ketiga elemen yang sudah kita bahas di awal, speed ISO adalah fungsi utama dalam menciptakan exposure yang tepat dan saling berhubungan ketiganya sebagai sebuah segitiga fotografi. Setiap elemen dalam segitiga fotografi ini berhubungan dengan cahaya, bagaimana cahaya masuk dan berinteraksi dengan kamera. Interaksi ketiga elemen ini adalah disebut exposure. Perubahan dalam salah satu elemen akan menghasilkan perubahan pada elemen lain. Nih. Kalau ISO-nya naik, ya, dia semakin ini aperture bukan. Di sini makin terang, di sini makin gelap. Di sini gelap, di sini makin terang. Di sini speednya tinggi, dengan speed rendah, di sini semakin terang. Tapi hasilnya kalau speed rendah orangnya makin blur, semakin tinggi makin tajam. Kalau di sini ISO-nya, oke? Terus ini aperture, bukaannya. Oke, makin kecil, cahayanya makin gelap. Jadi kalau kalian moto nih, pertama kali adalah pakai ISO rendah dulu. Kalau siang-siang sih bagusnya pakai 100 dulu. Oke, 100 terus bukaan lensa kamu berapa bentoknya? Misalnya dia f4, udah bentoknya di f4 dulu. ISO 100 f4. Terus kemudian main di speed foto track dari 100 masih gelap sih, turunin lagi.
Jadi 1/50. Lebih bagus udah. Oke? Tapi kalau misalnya udah sprintnya 50 masih gelap juga, oke. Naikin ISO-nya. F-nya kita udah yang 4 nih ya. Jadi lensa mentoknya di F4. Kita naikin ISO-nya menjadi 400 dengan speed 1/50, ya kan? F-nya 4. Foto, pasti cahayanya akan lebih terang. Pasti akan lebih terang. Nah, kalau misalnya masih kurang gelap lagi, naikin lagi menjadi ISO 800. Jadi selalu dimulai dari yang kecil dulu. Kecil dulu, kalau untuk masih gelap, naikin lagi ISO-nya, sampai gitu. Dengan catatan bahwa lensa kamu udah nggak bisa ditambah lagi bukanya. Speednya kalau nggak mau blur, ya kalian harus di atas 1/50. Kalau saya 1/30, saya foto masih bisa tajam. Karena udah terbiasa pegang kamera, nggak goyang. Kalau masih awal-awal baru belajar, 1/50 aja tuh masih blur. Paling aman 1/100. ISO nggak apa-apa, maksimal di 800 lah. Kalau misalnya siang-siang itu kalian bagusnya ini kalau terang gitu, sebenarnya 100. Apa? ISO 100. Oke, nanti bukanya tergantung kalian maunya fotonya mau seperti apa. Foto bokehan gitu gede bisa. Kalau fotonya yang tajam pakai tripod, mau foto pemandangan, ini misalnya ada bunga, sini ada gunung. Kalian pengen foto bunganya ini tajam, gunungnya tajam, berarti kan bukanya harus pakai yang kecil. Pakai yang 16. Oke, yang 16 otomatis cahaya yang akan masuk ke kamera akan semakin sedikit. Konsekuensinya adalah kalian menggunakan speed yang lama, speednya dilamain sekian detik, tapi kalian harus pakai tripod. Oke, supaya apa? Tidak goyang. Kuncinya untuk bisa mendapatkan speed yang lama ya kalian harus menggunakan tripod. Oke, terus kemudian untuk bukanya 16, ISO-nya gunakan dulu 100. Kalau misalnya maksimal untuk settingan manual itu speed kan di 30 detik. Kalau kalian 30 detik tidak menggunakan random release ya, ini ya masih bicara yang ada di kamera itu 30 detik. Kalau 30 detik kalian foto masih gelap juga, ISO-nya naikin. Oke, naikin sampai 400 boleh. Itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah foto gelembung sabun. Kalian bisa sebenarnya apa ya? Bukan sabun, sorry, minyak. Minyak, kalau sabun jadi ini. Bisa sabun, bisa minyak. Sebenarnya dari itu minyak. Caranya adalah kalian ambil gelas ini, kemudian taruhin 1 sendok minyak goreng, ya. Terus kemudian diaduk, angkat, nanti dia ada gelembung-gelembung di atasnya. Terus dari samping kalian kasih cahaya, pakai senter kayak apa. Nah, yang terpenting adalah kenapa warna di keduanya ini berbeda. Jadi itu adalah dasar yang kita taruh. Kalau di bawahnya kita taruh kain warna-warni warna biru, jadinya nanti gelembungnya biru. Kalau kita berwarna merah, jadinya merah. Jadi sebelum ditaruh gelasnya, kalian taruh dulu warna-warna kain atau kertas atau apa atau bunga. Bisa juga kalian print bunga warna-warni terus taruh di bawahnya, ya kan? Nanti di dalam
Di dalam gelembungnya itu ada bunga-bunga gitu. Oke? Itu tapi fotonya harus pakai lensa makro. Jadi harus close up karena kecil kan, harus close up. Coba aja pakai handphone dulu ya. Handphone kan ada yang untuk makro tuh. Ayo coba nanti pakai handphone. Oke? Coba ya. Satu ilmu, cepet. Yang ini. Bakul. Bakul. Jatuh, Bakul. Oke. Kamu apa jawaban? Salah. Ini adalah plate-plate, tau nggak? Plate-plate kalau kamu yang di restoran itu ada tempat alas untuk piring. Ya, piring, ada biasanya alas dulu, piring, garpu, sendok, itu kan di meja restoran itu suka ada kotak ini. Nah itu digulung, ngerucuk, jadi kayak contoh gitu. Terus dikasih cahaya, foto dari depan, pakai handphone aja bisa. Saya fotonya pakai kamera belakang Sony Pocket kecil. Makin beda dia punya alur garis-garisnya, kalian putar hasilnya akan lain. Yang ini anyaman, yang ini kebetulan dia ada motifnya begini. Oke? Dua ilmu. Praktekin ya. Ini kenapa bisa dua tulisannya? Itu keraton itu sebenarnya yang ada yang sebenarnya tulisan keraton itu yang kecil itu, yang nempel di gedung. Tapi kenapa tulisannya bisa keluar? Ya, itu adalah permainan cahaya, permainan speed, permainan teknik zooming, namanya teknik zooming. Jadi pada saat saya capture dulu, ini kan lensa itu kan ada yang ini deh, yang saya keluarkan yang ini. Nih. Ini lensa tele, dia ada Canon 100-400. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa pada saat dia posisi seperti ini itu ada di 100 mili. Tapi kalau sudah begini, dia ada di 400. Artinya apa? Dia zoomnya bisa sampai 400. Kalau sudah begini, dia kecil. Kalau begini, biasa gerawatnya. Nah, teknik itu adalah pada saat saya foto gedungnya, saya posisi 100. Oke, terus pelan-pelan saya geser. Pelan-pelan saya geser. Krek, selesai. Kira-kira apa? Tulisan yang tadi kecil jadi apa? Karena ditahan agak lama dengan speed lambat, akhirnya cahayanya akan terekam. Tulisannya jadi gede. Jadi seakan-akan tulisannya melebar. Itu sebenarnya latihan. Misalnya kamu ada lope-lope itu yang lampu, ya kan? Lampu lope-lope kan ada banyak itu ya. Lope-lope. Ada foto nih, lope-lopenya udah pas. Terus kalian zoom, pelan-pelan gitu. Tapi posisi masih on ya ini ya. Misalnya kalian foto 5 detik gitu. Krek pertama 1 detik, terus kalian geser pelan-pelan. Nanti hasilnya lope-lopenya akan ya. Coba itu permainan cahaya. Ini sama juga di Monas. Saya ambil Monasnya, saya eksposur
Sehingga cahaya lampu yang di bawah tarik. Polosnya nggak tarik karena kira-kira unik nggak? Aneh nggak? Itu yang saya maksud, kalian buat foto yang macam itu yang orang lain mikir, ya kata Cak Lontong begini. Oke, lanjut. Ini adalah foto landscape saya. Foto landscape. Ini di Cikarang, kalian lihat tuh awannya ketarik kan? Karena saya fotonya 5 menit. Jadi awan itu kalau kalian perhatikan bergerak kan? Nah itu kita bisa foto supaya menjadi efek seperti ini. Awannya bergerak, kita foto agak lama sehingga awannya bergerak tercapture kan? Jadi bukan berupa awan, tapi kayak tarikan badai gitu kan? Itu karena 5 menit saya foto. Oke? Itu di Stadion Cikarang. Yang ini efeknya seperti ke atas kan? Nah, itu pakai slow spin juga. Itu mungkin 30 detikan lah. Oke, terus yang ini ada di Bromo. Ini kalau saya foto asal ketrek, ini pasti kabutnya dia hanya biasa saja. Benar kan? Tapi karena saya fotonya ini kayak gini kabutnya. Tapi kalau fotonya karena agak lama, sehingga kayak ada aliran ombak kan? Gitu. Padahal di gunung kok kayak ada ombak gitu kan? Nah, ini foto di Bromo. Ini dia punya mispi ya, mispi itu kabut. Nah ini. Borobudurnya tetap terlihat. Kemudian area sekitarnya banyak kabut. Dia menimbulkan mistis, kesan mistis. Bahwa itu. Nah. Ini juga di Bromo, ini di Bromo. Jadi kalau bisa kalian foto itu ada layer-layernya. Layer itu mesti layer dimensinya itu ada 1, depan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semakin banyak layernya biasanya makin bagus foto ini. Oke? Lanjut. Ini adalah foto genre yang memang selama ini saya tekuni, yaitu foto stilistik. Saya sering buat event fotografi, moto-moto di atas gedung di Jakarta. Oke, jadi nanti kalau dia mulai punya kamera, mulai kita foto, boleh datang ke Jakarta, nanti ngajak naik gedung, foto dari atas. Ini saya dari rooftop Hotel Mandarin. Jadi kalau difoto saja, pasti kalau dengan kecepatan yang tinggi, mobilnya terlihat kan? Ya kayak foto siang lah. Jadi kalau dibikin lama, ini akan terjadi garis-garis kan lampu. Itu yang dinamakan light trail. Kalau ini bukan lampu, kira-kira apa? Ya, ini adalah cat bodi mobil. Yang ini adalah busway. Yang hijau-hijau biru-biru ini taksi biasanya. Jadi kita bisa foto warna-warna itu, warna-warna kendaraan, kita foto capture dengan speed rendah itu saya cuma 4 detik. Begitu dari sini ke sini, itu berapa detik saya hitung mobil jalan dari lampu merah start sampai sini dia berapa detik. Itu saya jadikan acuan. Supaya
Karena kalau misalnya terlalu lama warna kuning nanti tertimpa dengan warna biru, jadi hasilnya kayak ini. Kalau bisa segaris saja sekali. Oke, ini di Semanggi, di Jepang tadi, ini di Singapura. Itu foto saya juara 1 di internasional. Jadi selain close-up, saya mau menunjukkan ada refleksi sebuah kota di air kan, bawahnya itu ada refleksi. Itu bagus juga kalau untuk gambar refleksi. Jadi kalau mau foto refleksi, kalian harus rendah posisinya. Ini misalnya airnya segini ya, posisinya harus sejajar begini. Sehingga refleksi atas dan bawah itu bisa sama. Nanti saya tambahin banyak foto refleksi. Woi, selesai. Nanti saya mau bikin video ya, gitu ya. Oke, ini saya punya usaha untuk fotografi namanya ATM Fotografi. ATM itu adalah kependekan dari nama saya, Agustinus Tri Mulyadi. Tri Mulyadi. Jadi kalau disingkat jadi ATM Foto. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Mantap? Terima kasih Google. Terima kasih channel. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ya, Bruder masih mengupayakan kamera agar kalian cukup banyak sehingga nanti bisa untuk latihan, karena barang ini apapun kalian bisa musik, bisa foto atau bisa berbagai macam hal. Kalau tidak pernah diasah, tidak pernah dilatih, itu pasti tidak akan menjadi baik. Ya, Mas Agus, Bruder tahu persis buat saya, termasuk juga kagum akan hal yang dia buat bersama dengan teman-teman dan dia sendiri. Yang penting adalah tekun, itu yang saya lihat, saya perhatikan dari Mas Agus. Tekun itu yang penting. Ya, orang bisa jadi tidak pandai, tetapi karena mungkin ya kemampuan otaknya, intelektualnya itu berbeda-beda. Tetapi ketekunan itu harus dibuat. Ya, itu yang penting. Karena itu nanti setiap kali ada waktu, setiap kali ada kesempatan, ya, Panti hanya punya satu kamera. Ya, nanti pasti Bruder akan kontak Mas Agus, siapa tahu Canon bisa membantu kita. Paling tidak ada diskonnya. Kita bisa buat nanti buat tema foto, ya, dengan berbagai macam tema. Dalam bulan Mei temanya Maria. Maria itu kaitannya dengan seorang ibu. Jadi bisa temanya ibu. Sengaja saya minta tolong Mas Agus agar kalian juga terbuka cakrawalanya. Ya. Dengan model ini kalian tahu, oh ini ada model seperti ini. Ya. Bruder akan semakin membawa orang-orang yang baik, orang-orang yang profesional datang ke tempat ini. Maka bersyukurlah kalian sekarang ada di sini. Ya. Ini kesempatan yang baik, kesempatan yang tentu yang pertama-tama adalah tugas belajar kalian. Ya, kalian harus belajar sungguh-sungguh, baru nanti
prosesnya. Ini juga bagian kalau kalian sungguh-sungguh belajar seperti halnya Mas Agus tekun dan sungguh-sungguh dia menghasilkan sesuatu yang baik, bisa dilihat, bisa dinikmati, dan foto ini berbicara. Wajahnya dengan wajah yang senyum itu berbeda. Ya, ada banyak objek foto di sini, mengundang banyak orang untuk mau hadir di tempat ini, mau berbagi tidak hanya berbagi uang, berbagi barang, tetapi seperti Mas Agus ini, Bruder nggak bisa bayar Mas Agus bayarannya mahal, ya itu maka tapi dia menjadi murah karena murah hati kepada kita. Ya, Bruder mau ini baru pertemuan pertama. Nanti masih akan ada pertemuan yang lain, tentu kita harus atur waktu, tugas utama kalian belajar. Tapi kesempatan lain nanti tanggal berapa hari Minggu besok bisa tidak rombongan karena terbatas kamera kita, sehingga nanti bisa harus kalian pegang. Dan perlu diingat memang barang ini ketika dipakai bersama-sama itu masih akan berdampak. Sehingga menggunakannya juga mesti baik, mesti hati-hati. Ya, nanti bisa 4-5 orang bergilir, minimal 5 orang, 4 orang main biliar dulu. Nah itu siapa yang ini gantian, yang satu motret dulu. Ya, motret dulu, udah lihat, oh ya ini sambil ini kalian sendiri yang penting adalah kalian sendiri menemukan passionnya di mana. Itu yang penting, ya. Dan dalam fotografi yang penting itu tidak under dan over. Jadi harus seimbang, harus balance. Itu maka hidup kalian pun juga harus seimbang, ya. Itu yang penting untuk kita semua. Ya, sekali lagi Mas Agus, terima kasih banyak. Canon, terima kasih banyak. Pasti nanti Canon akan membantu kita, itu saya yakin. Keyakinan itu penting karena udah juga dari awal pakai Canon juga, ya. Baik, kalau udah pakai, nah seperti tadi Mas Agus ungkapkan, kalau bisa hobi kalian itu bisa untuk hidup kalian. Itu yang udah mau tuju. Untuk kedepannya fotografi, berkebun, apalagi kalian banyak aktivitas, ya. Main game juga tahu waktu, main game yang benar harus ditunjukkan. Udah nggak begitu membiarkan, tapi harus ada buktinya, bukan hanya main-main. Tidak perlu nanti udah datangkan ada orang yang memang pemain game yang benar. Ya, kalian punya apa sih? Sekarang saya punya minat, harus juga realistis, ya. Harus realistis kemampuan saya sejauh mana dan jalannya bagaimana. Mati sejauh kalian masih dengan Romo, dengan Bruder di sini, dengan suster, dan juga ikuti aturan yang ada dan tetap yakin. Pasti nanti jalannya akan baik, ya. Baik, terima kasih. Oh ya, Mas Agus maksud mau tunjukkan video dari Canon. Lampung. Jadi nanti kalau misalnya mau beli kamera, ini ada contoh kamera bagus dari Canon, namanya Canon EOS R. Are you curious? Are you moving? Are you brave? Are you in control?
are you avoiding the everyday? Are you current? Are you focused? Are you out there? Are you built for this? Ready to reimagine photography? The new Canon EOS R full-frame mirrorless. It's ready. Are you? Canon, delighting you always. Ini namanya EOS L, ya. Terus ada yang lebih murahnya lagi. Yang lebih murah itu namanya EOS RP. Di bawahnya Canon EOS R itu ada EOS RP, EOS RP. Ini harganya lebih murah. Ini buat kalian belajar, latihan, oke. Nah, dia bisa ditekuk. Jadi kalau kalian mau foto ke atas di lantai itu kayaknya bisa mainin. Ini juga bagus. Ini juga cepat. Oke, terima kasih. Delighting you always. Kita mau bareng ya. Satu, dua,